Permisi, perkenalkan, nama saya Sabika Imani Maulana dari CV Rizky Group Abadi Tour dan Travel. Izin mengetahui proses pembuatan kecap itu bagaimana nggih Pak? Oke, saya akan jelaskan proses pembuatan kecap. Jadi ada beberapa bahan yang kita harus persiapkan. Yang pertama adalah gula merah, ya, gula merah. Kemudian nanti kedelai yang sudah diproses fermentasi. Nah, kemudian untuk yang lain-lainnya adalah bahan-bahannya adalah rempah-rempah kayak salam, serai, laos. Nah, untuk awal adalah proses untuk fermentasinya. Kalau fermentasi itu kedelai hitam yang sudah kita persiapkan, kemudian kita masak. Setelah itu didiamkan supaya mengeluarkan jamurnya. Nah, nanti setelah itu baru diproses fermentasi. Nah, setelah proses fermentasi kedelai ini selesai, kita bisa mulai masak kecap. Yang pertama, gula merah kita masukkan ke dalam tong yang sudah ada di sana. Kemudian nanti kita masak, ya, seperti yang sekarang sedang diproses. Itu adalah proses untuk mencairkan gula merahnya. Nah, nanti setelah gula merah itu cair, sembari menunggu gula merah itu nanti mendidih, kita persiapkan juga untuk kedelai yang sudah diproses fermentasi. Nah, nanti kedelai ini kita ambil sarinya, untuk kemudian nanti kalau sudah mendidih, sari kedelai ini kita masukkan ke sana beserta bumbu-bumbu yang lain seperti salam, laos, serai. Nah, nanti setelah selesai dimasukkan semua, kita nunggu beberapa saat karena ini prosesnya sudah mendidih, sudah lama. Lalu nanti kita matikan apinya, kemudian kita proses untuk penyaringan. Nah, nanti setelah penyaringan itu kita masukkan ke satu tempat untuk penampungan kecap yang sudah jadi. Nah, selanjutnya baru nanti kita proses untuk packing. Begitu. Oke, jelas ya. Bagaimana sejarah pembuatan kecap di pabrik Bapak? Dari sejak kapan berdirinya pabrik ini dan siapa pendirinya Bapak? Oke. Saya itu mengawali bisnis kecap ini atau produksi kecap ini itu di tahun 2016. Kemudian saya memang belum pernah bikin kecap, sehingga saya melibatkan pihak lain, dalam hal ini orang yang pernah bekerja di pabrik kecap. Kemudian untuk formulanya itu kita berkolaborasi. Kalau kita mau belajar bikin kecap itu kan formulanya, kalau kita lihat di Google ada, di buku juga ada, di Gramedia, atau langsung dengan orang-orang yang memang biasa produksi kecap. Dari situ kita ambil formula yang terbaik, kemudian kita mencoba untuk bikin dengan sesempurna mungkin, sehingga harapan saya nanti saya punya produk kecap Bayong ini benar-benar punya taste, punya rasa yang sempurna dibanding produk-produk yang lain. Kita punya benefit, punya taste yang lebih bagus dibanding mereka. Itu seperti itu. Berapakah harga kecap yang Bapak jual saat ini? Kalau untuk harga itu tergantung kemasan, ya. Karena kita kan kebetulan ada beberapa kemasan yang ekonomis itu yang botol kecil, botol tanggung itu yang 290 mili. Nah, itu saya jual dengan harga 10.000.
Kalau di toko ya otomatis karena mereka membutuhkan keuntungan, otomatis jualnya di atas harga itu. Kemudian untuk kemasan yang berikutnya adalah kemasan botol kaca yang pada umumnya kalau botol kaca itu di beberapa produsen pasti akan bikin yang kemasan itu saya jual harganya itu 20.500 otomatis nanti kalau masuk ke toko juga toko pasti akan harga untuk ambil profitnya. Nah, untuk yang berikutnya adalah kemasan yang bulky atau kemasan celikin. Itu kita modelnya pakai celikin yang kemasan 3 kilo. Kita timbang pakai timbangan itu 3 kilo. Harganya itu 75.000. Nah, kenapa saya menentukan harga-harga itu? Karena memang pertama saya punya produk ini kan memang termasuk produk yang premium, dalam artian kita punya produk bahan bakunya benar-benar dari bahan baku yang murni, yang asli dari gula asli, kemudian pakai rempah-rempah, pakai proses yang lain seperti kedelai yang diproses fermentasi. Jadi memang dari situ kita punya taste, punya rasa lebih bagus, sehingga kita menentukan harga seperti itulah. Dasarnya apa? Dasarnya adalah HPP yang saya punya, nanti saya up berapa persen lah. Saya juga melihat harga kompetitor, kompetitor yang sejenis, kecap yang sejenis dengan kecap saya punya kualitas yang bagus, itu harganya memang sudah di atas itu. Jadi karena saya termasuk kategori produsen yang belum begitu lama, termasuk produsen baru, jadi saya memposisikan harganya tidak terlalu mahal, dengan harapan nanti konsumen ini akan punya loyalitas untuk beli karena harganya tidak terlalu mahal. Punya daya tarik tersendiri. Betul. Kalau boleh tahu di mana saja Bapak memasarkan produk kecap Bayong? Saya memulai produksi itu tahun 2016. Pemasaran saya waktu awal-awal itu hanya di wilayah Kebumen dan sekitarnya. Karena di beberapa wilayah saya sudah melakukan sampling, sehingga saya mencoba untuk merambah ke wilayah lain seperti daerah sebagian Cilacap, sebagian Wonosobo. Saya mencoba merambah ke sana. Kemudian setelah saya melakukan ekspansi ke sana, ternyata memang ada beberapa konsumen yang punya loyalitas untuk beli dan mereka repeat kembali. Nah, itu harapan saya juga nanti ini akan berkembang terus dan kita akan mencoba untuk expand ke wilayah-wilayah lain. Apa keunggulan kecap Bayong dengan kecap yang lainnya, Pak? Kalau untuk keunggulannya, yang pertama adalah dari sisi harga ya. Dari sisi harga itu kita bukan menentukan harga yang terlalu tinggi. Di samping itu dari sisi rasa kita juga tidak kalah dengan kecap-kecap, apalagi kecap nasional, bahkan kecap lokal pun kita tidak kalah dari sisi rasanya, dari sisi taste-nya. Sehingga benefit yang kita punya adalah kita punya produk yang memang taste-nya bisa diterima oleh konsumen, kemudian dari sisi harganya juga lebih hemat. Itu gitu. Untuk yang terakhir, bagaimana latar belakang atau sejarah pengambilan merek pada produk kecap tersebut, Pak? Oke, kalau untuk merek ini kan setiap produk itu kan memang harus punya brand ya, punya brand, punya merek, punya nama. Nah, pertama yang saya lakukan adalah saya mencari nama yang kira-kira
gampang untuk diingat, tidak terlalu susah untuk dihafal dan lebih familiar. Nah, kenapa saya pakai nama Bayong? Karena memang Bayong ini termasuk salah satu, kalau di wilayah Kebumen itu adalah salah satu komoditas perikanan yang memang banyak digemari oleh banyak orang, ya. Jadi orang terbiasa mengucapkan kata-kata Bayong. Nah, harapan dari kami nanti setelah saya bikin merek ini, mereka sudah familiar dengan nama itu. Sekaligus ini menjadi ikon bahwa ini adalah benar-benar produk lokal yang berasal dari Kebumen. Untuk omset selama 1 bulan kira-kira berapa ya Pak? Kalau kita bicara bisnis ya, bisnis itu kan memang fluktuatif. Kadang kalau pas lagi rame memang omsetnya bisa besar, tapi kalau pas lagi sepi otomatis itu akan berpengaruh terhadap omset. Nah, pertama itu. Yang kemudian yang kedua, omset itu dipengaruhi oleh beberapa faktor. Di samping kita jualan langsung ke pasar, kita juga berusaha untuk kerjasama dengan satu lembaga yang kebetulan mereka punya kegiatan-kegiatan sosial, misalkan ada bansos atau apa. Nah, di saat memang ini lagi ada event bansos, misalkan ini dibutuhkan untuk produk kecap dalam jumlah sekian ribu misalkan, otomatis ini akan berpengaruh terhadap omset yang kita dapatkan. Tapi untuk omset di luar event-event seperti itu, yang dimana kita melakukan aktivitas penjualan di pasar, memang masih belum begitu besar. Tapi memang banyak hal-hal yang sudah kita rencanakan yang mudah-mudahan nanti bisa sukses, sehingga harapan kami paling tidak saya bisa memproduksi kecap ini setiap hari. Saya bisa melibatkan banyak personil atau pegawai yang bekerja di sini. Harapan dari kami semua. Sekian dari saya Bapak, terima kasih atas informasi yang Bapak berikan.